Pelopor Sumpah Pemuda salah satunya adalah seorang pemuda dari Minangkabau. Muhammad Yamin yang berasal dari Sumatera Barat merupakan pencetus Kongres Sumpah Pemuda dan menjadi sekretaris saat Kongres Pemuda Indonesia. Muhammad Yamin merupakan perumus isi teks Sumpah Pemuda serta mengusulkan dijadikannya bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Momen bersejarah yang berlangsung pada 28 Oktober 1928 ini dikenal dengan Sumpah Pemuda. Selain Muhammad Yamin juga terlibat 12 pemuda lainnya yang berasal dari Jawa, Sumatera, dan berbagai daerah di Indonesia. Salah satunya pemuda keturunan Tionghoa, Si Kong Leong, di mana rumahnya dijadikan sebagai tempat penyelenggaraan kongres, dan saat ini tempat tersebut dijadikan sebagai museum Sumpah Pemuda. Pada saat itu juga W.R. Supratman mendengarkan instrumen lagu Indonesia Raya tanpa lirik kepada seluruh peserta kongres. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bangsa Indonesia. Itulah teks Sumpah Pemuda yang diperingati bangsa ini setiap 28 Oktober. Namun, konflik sosial yang berbau suku dan agama belakangan ini telah mengoyak semangat Sumpah Pemuda. Peringatan Sumpah Pemuda harus dijadikan momen untuk menggairahkan kembali semangat yang terdegradasi tersebut. Nah, hari ini saya, Ardita Nurpuspananda, akan mewawancarai salah satu tokoh yaitu Ibu RT di Perumahan Villa Mutiara Pluit yang bernama Ibu Ati. Menurut Ibu, itu sejauh mana sih relevansi Sumpah Pemuda pada masa sekarang? Sumpah Pemuda dalam masa sekarang ya. Sumpah Pemuda itu masih relevan diterapkan pada masa sekarang. Bahkan semangat itu harus terus digelorakan, sebab dalam sejarah bangsa, pemuda sangat berperan dalam menentukan masa depan. Dalam Sumpah Pemuda terkandung makna kesatuan dan persatuan, tapi sayangnya makna yang terwujud dalam kebinekaan, pluralisme itu mulai terdegradasi. Hal itu tercermin dari banyaknya konflik antar agama, suku, dan sebagainya. Harus secepatnya dibenahi. Peringatan Hari Sumpah Pemuda kali ini harus dijadikan momentum untuk menggairahkan kembali semangat kesatuan dan persatuan bangsa. Nah, yang selanjutnya itu, apa sih sebenarnya akar permasalahan dari konflik itu? Akar permasalahan dari konflik itu yang paling mendasar adalah kemiskinan dan kesenjangan sosial. Di samping itu juga cara pandang yang salah terhadap makna kesatuan dan persatuan sebagaimana tertuang dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Mereka tidak memahami secara utuh dan menyeluruh. Yang selanjutnya itu, apakah hal ini tuh akibat tindakannya kurikulum tentang pendidikan watak dan karakter bangsa? Iya benar menurut saya ya. Kami sangat memperhatikan dengan itu. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Nasional ya atau disingkatnya Kemendiknas telah memasukkan pendidikan watak dan karakter bangsa dalam kurikulum pendidikan nasional. Tetapi dalam pelaksanaannya belum terlihat. Baik, yang pertanyaan selanjutnya nih, mengapa sih banyak kalangan muda yang mengabaikan aspek pendidikan watak dan karakter bangsa itu? Letak persoalannya banyak. Di antara mereka yang tidak bisa atau yang tidak tahu atau belum memahami Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara utuh dan menyeluruh. Selama ini masih sebatas hafalan ya,
belum teraplikasi dalam kehidupan. Pada zaman dulu kita mengenal mata pelajaran PMP ya, kepanjangannya itu Pendidikan Moral Pancasila, juga sejarah. Nah, secara kontekstual itu masih perlu, hanya saja perlu diluruskan karena banyak fakta-fakta sejarah yang ditutup-tutupi. Tapi kan tantangan globalisasi itu juga besar tuh pengaruhnya. Nah, pengaruhnya itu apa ya? Ya betul, tantangannya masih besar sih pengaruhnya. Itu tidak bisa kita hindarkan karena itu pendidikan watak dan karakter bangsa itu juga perlu kemasan yang sesuai dengan situasi kekinian ya. Tak cukup lagi jika hanya bercerita tentang semangat kepahlawanan, tetapi harus ada kemasan kreativitas ya, yang sesuai dengan kebutuhan kaum muda saat ini. Saya optimis banget kaum muda Indonesia masih memiliki semangat dan kreativitas yang tinggi. Tinggal bagaimana kemasan programnya. Jika tak mampu menyentuh kebutuhan mereka, maka jangan harap akan terwujud. Jadi menurut saya, pemerintah itu perlu menggali kembali program-program pemberdayaan pemuda yang lebih inovatif, kreatif, agar mereka itu dapat berpartisipasi di dalamnya. Nah kan selanjutnya itu gimana sih caranya kayak membangkitkan kembali nih semangat Sumpah Pemuda di kalangan generasi sekarang? Undang-Undang Dasar 1945 itu telah mengatur secara tegas bahwa negara memiliki tanggung jawab dalam menentukan watak dan kepribadian bangsa. Peranan pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa serta penentuan watak dan karakter bangsa itu sangatlah penting. Tugas kami mendorong terrealisasinya hal itu. Selanjutnya tuh tokoh apa tokoh yang Ibu ketahui itu contohnya siapa sih dalam Sumpah Pemuda itu? Yang saya ketahui itu Bapak Muhammad Yamin ya, itu salah satu sang pelopor Sumpah Pemuda. Muhammad Yamin adalah pria kelahiran Sawah Lunto dari Sumatera Barat. Ini tidak bisa dipisahkan dari Sumpah Pemuda ya, karena hari lahir Sumpah Pemuda itu tanggal 28 Oktober. Muhammad Yamin merupakan pelopor tokoh dalam Sumpah Pemuda. Ya, Sumpah Pemuda sekaligus pencipta imajinasi keindonesiaan yang mempengaruhi sejarah persatuan Indonesia. Muhammad Yamin juga dikenal sebagai sastrawan, budayawan, politikus, dan ahli hukum yang telah dihormati sebagai pahlawan nasional Indonesia. Ia merupakan salah satu perintis puisi modern Indonesia. Ayahnya memiliki 16 anak dari 5 istri yang hampir keseluruhannya kelak menjadi intelektual yang berpengaruh. Sedangkan saudara-saudara Yamin itu antara lain Muhammad Yaman, seorang pendidik, Jamaluddin Adi Negoro, seorang wartawan terkemuka, dan Ramana Usman, pelopor Korps Diplomatik Indonesia. Selain itu, sepupunya Muhammad Amir itu juga merupakan tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia. Muhammad Yamin menikah dengan Siti Sundari, putri seorang bangsawan dari Kadingalau, Demak, Jawa Tengah. Terus mereka itu dikaruniai satu orang putra, yaitu Dang Rahadian Sinangyangi Yamin yang menikah dengan Raden Ajeng
Sundari Mertoatmadjo, itu putri tertua dari Mangkunegoro 8. Muhammad Yamin meninggal di Jakarta pada usia 59 tahun. Bagaimana sih pendidikan Muhammad Yamin pada saat itu? Muhammad Yamin mendapatkan pendidikan dasarnya di mana ya? Tingkat HIS ya, Palembang, di Palembang. Kemudian melanjutkan ke sekolah AMS yang ada di Yogyakarta. Di AMS Yogyakarta, ia mulai mempelajari sejarah purbakala dan berbagai bahasa seperti Yunani, Latin, dan Kai. Dia lalu kuliah di Sekolah Tinggi Hukum di Jakarta yang sekarang menjadi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, yang sekarang menjadi Fakultas Hukum Indonesia, ya, Universitas Indonesia, dan berhasil memperoleh gelar Master di Sarjana Hukum. Nah, Muhammad Yamin ini kan banyak sekali nih karir-karir pada saat itu. Nah, apa sih yang Ibu ketahui, yang udah Ibu pelajari tentang karir Muhammad Yamin? Muhammad Yamin itu kayaknya memulai karir itu sebagai seorang penulis. Dunia sastra Indonesia itu mengalami perkembangan karya-karya pertamanya. Ditulis menggunakan bahasa Melayu, nggak salah ya, dalam jurnal Dong Sumatera, sebuah jurnal berbahasa Belanda pada tahun 1924. Yamin muncul untuk pertama kali sebagai penyair dengan puisinya. Tanah air, yang dimaksud tanah airnya yaitu Minangkabau di Sumatera. Tanah air merupakan kumpulan puisi modern Melayu pertama yang pernah diterbitkan. Adapun kumpulan puisi yang kedua itu Muhammad Yamin, yakni ya Tumpah Darahku, itu terbit pada tanggal 28 Oktober 1928. Nah, karya ini itu sangat penting dari segi sejarah lainnya pada waktu itu. Yamin dan beberapa orang pejuang kebangsaan memutuskan untuk menghormati satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa Indonesia yang tunggal. Dan selain itu juga Muhammad Yamin membuat drama sandiwara Ken Arok dan Ken Dedes. Itu. Muhammad Yamin ini kan terjun di dunia politik. Nah, itu tuh karir di dalam politiknya itu tuh yang sudah dipelajari itu bagaimana ya? Ya, dari muda emang Muhammad Yamin sudah terjun di dunia politik ya. Muhammad Yamin tuh memulai karir politiknya saat masih menjadi mahasiswa di Jakarta. Dia tuh bergabung dalam organisasi Dong Sumatera BON dan menyusun ikrar Sumpah Pemuda yang dibacakan pada Kongres Pemuda II. Dalam ikrar tersebut, Muhammad Yamin menetapkan bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Melayu sebagai bahasa nasional Indonesia. Dan juga mendesak supaya bahasa Indonesia dijadikan sebagai alat persatuan. Kemudian setelah kemerdekaan, bangsa Indonesia menjadi bahasa resmi serta bahasa utama dalam kesusastraan Indonesia. Pada hari kedua Kongres Pemuda II menjelang sidang terakhir, Muhammad Yamin membisikkan sesuatu kepada Sugondo Joyo Puspito yang saat itu menjabat sebagai Ketua Kongres.
memiliki rumusan keputusan yang elegan dan meminta waktu untuk membacakan sekaligus menerangkan di hadapan Kongres. Rumusan inilah yang dikenal dengan Sumpah Pemuda. Katanya Muhammad Yamin ini menjadi anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia nih, atau disebut BPUPKI. Itu tuh bagaimana sih menjadi anggota BPUPKI? Pada tahun 1945 ia itu terpilih sebagai anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang disingkat itu BPUPKI. Nah, dalam sidang BPUPKI, Muhammad Yamin banyak memainkan peran dan berpendapat agar hak asasi manusia dimasukkan ke dalam konstitusi negara. Muhammad Yamin juga mengusulkan agar wilayah Indonesia pasca kemerdekaan mencakup Sarawak, Sabah, Semenanjung Malaya, Timor Portugis, serta semua wilayah Hindia Belanda. Soekarno yang juga merupakan anggota BPUPKI menyokong ide Yamin tersebut. Soekarno itu mendukung. Setelah kemerdekaan, jabatan-jabatan yang pernah dipangku Muhammad Yamin antara lain anggota DPR sejak tahun 1950, Menteri Kehakiman, terus Menteri Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan. Dia juga pernah menjabat sebagai Menteri Urusan Sosial dan Budaya. Kok tahunnya saya kurang tahu, lupa. Ketua Dewan Perancang Nasional, Ketua Dewan Pengawas BKBN, dan Menteri Penerangan. Ya, pada saat menjabat sebagai Menteri Kehakiman, Muhammad Yamin membebaskan tahanan politik yang dipenjara tanpa proses pengadilan. Dia juga mengeluarkan sekitar 950 orang tahanan yang dicap komunis atau sosialis tanpa gerasi dan remisi. Saat Muhammad Yamin menjabat Menteri Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan, Yamin banyak mendorong pendiri universitas-universitas negeri dan swasta di seluruh Indonesia. Ya, di antara perguruan tinggi yang ia dirikan itu adalah Universitas Andalas di Padang, Sumatera Barat. Nah, demikian wawancara tentang seputar Sumpah Pemuda yang disampaikan oleh Ibu RT di Perumahan Mutiara Pluit, Ya. bernama Munfaat Nur Arianti atau bisa dipanggil Ati. Ya. Nah, terima kasih. Sama-sama. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.